Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bertemu kembali pada pertemuan yang kelima. Semoga Bapak-Bapak di pagi hari ini sehat walafiat dan sehat menerima pelajaran ini dan Anda perhatikan dengan seksama. Apabila perlu, Anda akan mencatat dan Anda akan mengingat sampai nanti akhir daripada pertemuan ini. Seperti yang saya sebut kemarin, pertemuan yang kelima ini adalah Regulation 9. Pada Regulation Highlight, Regulation nomor 8 tentang Life Saving Appliances. Pertemuan yang ke-9 adalah Radio Installation of Cargo Ship. Di dalam sini ada yang dinamakan dengan radio installation, including those of life-saving appliances of cargo ship to which appliance third and port appliance shall be subject to the survey specialized below. Ini dalam bahasa Inggris dan akan saya translate sederhana ke dalam bahasa Indonesia. Kita membicarakan dengan instalasi radio. Instalasi radio termasuk yang digunakan dalam peralatan penyelamatan jiwa. Kapal kargo yang berlaku pada bab 3 dan bab 4 harus tunduk pada survei yang ditentukan di bawah ini. Kalau kita membicarakan yang dinamakan dengan instalasi radio, tentu radio tersebut ada macam-macam. Sehingga kita instalasinya betul-betul kita perhatikan. Kenapa ini radio disebut dengan safety? Karena radio itu adalah komunikasi. Pada saat sekarang modern communication, betul-betul kita memerlukan dan mempergunakan apa yang dinamakan dengan GMDSS, ORU. Ada juga yang dinamakan dengan how to operate the installation radio, bagaimana cara mengirim berita dalam keadaan SOS atau dalam keadaan emergency. Tentu ada bahagian-bahagiannya telah dipelajari pada peralatan GMDSS dan ORU. Jadi di dalam nomor 2 bahwa pembaruan dari dan survei berkala harus mencakup pemeriksaan instalasi radio kapal barang, termasuk yang digunakan dalam peralatan penyelamatan jiwa, untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan. Apa saja itu? Tentu Anda melihat radio, ada juga yang dinamakan instalasi radio. Instalasi radionya apa saja itu? Iya, termasuk kabel, termasuk kalau dia emergency ada baterai, terus ada cara memeliharanya, dan cara juga bagaimana Anda mengetes dalam mingguan yang disebut dengan personality test, yang disebut dengan 1 minggu sekali ada local test. Itu yang disebut dengan instalasi, termasuk instalasi tersebut. Sehingga kita tidak mengalami kesulitan apabila terjadi hal-hal yang dia tidak diinginkan. Seperti nomor 3, survei berkala dalam 3 bulan sebelum atau setelah setiap tanggal ulang tahun sertifikat radio keselamatan. Sama dengan tadi. Jadi kita berbicara dengan keselamatan radio kapal. Jadi tentu kita harus betul-betul mengetahui frekuensi. Apa yang disebut mara bahaya, ada yang disebut frekuensi 2182, ada yang disebut dengan frekuensi normal, dan ada yang disebut dengan frekuensi yang lain-lain.
Sehingga kita betul-betul mengetahui apa yang disebut dengan instalasi radio keselamatan kapal kargo sertifikat. Berhubung waktu yang memisahkan kita cukup sekian, saya terangkan tentang Regulation 9. Apabila ada pertanyaan seperti yang saya sebut pertemuan sebelumnya, don't disturb, jangan ditunggu-tunggu ya. Jadi apabila ada pertanyaan, silakan Anda menghubungi saya dengan 3 sistem. Pertama dengan email, yang kedua dengan WA Group, yang ketiga adalah menelepon saya dengan jam kerja. Apabila urgent, Anda bisa menelepon saya kapan saja. Semoga apa yang saya terangkan pada Regulation 9 ini tentang Survey of Radio Installation of Cargo Ship, mudah-mudahan Anda dapat menerima dengan baik. Akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.